Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan sungguh sangat sempurna bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mempersiapkan diri kita dari rumah untuk datang ke tempat ini, satu kerinduan kita mau memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Mari saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Di hadirat-Mu Bapa di surga, kami datang memuji Engkau. Kami datang menyembah Tuhan. Sebab tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Dan kiranya pujian penyembahan kami merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan pada Allah Bapa di surga, Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa puji-pujian kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Semangatnya kita berdiri, kita ulangi pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus, membawa pujian kami. Datang padamu, pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, dekat padamu. Amin. Sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku.
datang. Ku datang padamu Yesus, membawa pujianku. Ku datang padamu. Nyatakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bersentuh hatimu, kau berhambat, hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan. Mari dengan iman menyatakan bagimu pujian. Amin. Hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Tuhan, bagimu pujian, pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Tuhan, jemaat Tuhan, nyatakan bagimu pujian. bagimu pujian. Inilah ungkapan hati kami Bapa di surga. Kami mau membawa puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus. Bagimu pujian,
bersyukur kepadamu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sudah layak di hadapan Tuhan? Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami sadar Tuhan, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, teramat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian kami, membawa syukur kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam hidupku, janjimu bersinar. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu. Bagimu pujian, haleluya, amin. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembahmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari jabat tangan saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini. Katakan, Tuhan Yesus baik. Sebab langit dan bumi menceritakan kebaikan Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Bersama kita bersuka cita, bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan
hadapannya. Mari sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat Tuhan, mari bersuka cita, nyatakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, oh, haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari sekali lagi, haleluya, oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi nyatakan, haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita terus memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Saya percaya bahwa kita penuh dengan sukacita. Dan pada pagi hari ini nyatakan pujianmu, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Tuhan kita. Mari nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita bagi Tuhan kita. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang sama-sama nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini, Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama
gunung-gunung yang tinggi kemuliaannya disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang bersamanya datang. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kita. Mari membuka hati kita. Siapkan hati kita. Kiranya hati kita menjadi tanah yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Dan jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja pada pagi hari ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Kami membuka hati kami untuk siap ditaburi oleh firman-Mu. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyatakan pujian ini sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti doa tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi pujian ini, nyatakan sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita nyatakan waktu Tuhan sangat terbaik dalam hidup kita. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pastian. Saya mengajak kita berdiri, nyatakan waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari sekali lagi dengan iman ku nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan ada yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat suara kita. Waktumu yang terbaik. Engkau Allah yang mulia,
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami, karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul. Kami dipuaskan dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya juga Tuhan disenangkan dengan apa yang kami naikkan. Syukur kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kami senantiasa dalam hidup kami melewati Roh Kudus-Mu. Tuhan terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, biarkan kami sedengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami semua, kami buka hati kami lebar-lebar. Dan kami dengarkan firman-Mu. Dan menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan dulu kembali usaha kasih Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Saudara shalom. Ya, oh ya, pintu Tuhan. Wah, kurang kencang. Halo. Oh ya, shalom. Jadinya kencang. Jadi bingung dia lagi ya. Ya, baiklah saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur ini adalah minggu pertama di bulan November. Sebentar lagi kita akan masuki Natal ya. Tapi waktu tidak terasa Bapak Saudara kasih Tuhan. Begitu cepatnya sekarang lagi kita sudah mau Natal. Seperti baru kemarin Natal Bapak Saudara. Jadi waktu itu begitu cepat menurut saya. Dan karena waktu itu begitu cepat menurut saya dan menurut Bapak Saudara kasih Tuhan, maka marilah kita berikan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita merasa masih muda, sebentar lagi saya sekarang udah hampir sekian usianya gitu, nggak usah disebutkan gitu ya. Tapi usaha Tuhan, kalau kita hari ini bisa diperkenankan Tuhan menjalani usia kita dan sebentar kita melewati Natal, artinya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, lebih serius lagi untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita. Usaha kasih Tuhan, tema yang saya katakan saya angkat pada pagi ini yaitu bertumbuh dalam masalah, saudara kasih Tuhan. Bertumbuh dalam masalah. Karena seringkali masalah membuat kita tidak bertumbuh. Seringkali masalah membuat kita menjadi terhimpit. Seringkali masalah membuat benih-benih yang ditaburkan, yaitu firman Tuhan kepada kita, menjadi terhimpit, menjadi tidak bisa bertumbuh. Itu kayak masalah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita buka di dalam Lukas 13, mau kita buka sama-sama.
Sebentar, Bu Sarah. Ya di sana kalau kita melihat Bu Sarah kasih Tuhan tentang Matius 13, ya Matius 13 tentang cerita seorang penabur Bapak Saudara kasih Tuhan. Cerita seorang penabur. Tulis membuat perumpamaan seorang penabur pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedang orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian dari jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besar semak itu, dan menghimpitnya, sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 600 kali lipat, ada yang 300 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Saudara kasih Tuhan, penabur dari benih itu menurut saya adalah seperti pendeta. Saya tafsirkan di sini. Seperti mungkin pada saat kita membaca firman Tuhan. Benih itu firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan oleh mungkin pendeta, yang disampaikan oleh para penginjil, dan juga yang disampaikan kita dengarkan lewat bacaan kita di Alkitab. Penabur itu seperti itu Bapak Saudara kasih Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan itu terkadang kita dengarkan, tetapi kadang firman Tuhan itu jatuh kepada tanah yang berbatu-batu, jatuh di pinggir jalan, dan juga jatuh serta menjadi layu, dan juga jatuh juga di tanah yang baik tentunya. Harapan daripada kita sebagai hamba Tuhan, harapan daripada Tuhan Yesus kepada kita semua, agar benih firman Tuhan ini bisa menjadi jatuh di tanah yang baik, Bapak Saudara. Bukan di tanah yang berbatu-batu itu. Nah, kita ini kadang menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Pada saat firman Tuhan disampaikan kita mendengarkan amin. Tetapi pada saat kita keluar dari rumah atau kita berada di lingkungan rumahnya, kita mungkin tidak lagi membaca firman, tapi hidup secara normal, disitulah ada ujian-ujian dari firman Tuhan ini, benih ini. Nah, batu-batu itu ibaratkan sebuah masalah menurut saya. Batu-batu itu menurut saya merupakan himpitan, itu merupakan satu pergumulan hidup yang kita sedang alami. Saudara kasih Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan disampaikan, terkadang kita lupa terhadap firman Tuhan yang tadi disampaikan itu. Seringkali yang kita ingat adalah lagu-lagu yang membuat kita galau, padahal pada saat kita punya masalah, daripada lagu-lagu yang firman Tuhan yang diciptakan lewat pergumulan melalui perenungan firman Tuhan. Nah, bersama Tuhan, saya tulis di sini ada beberapa hal yang membuat kita tidak bertumbuh. Yang pertama adalah masalah itu, Bapak Saudara. Masalah lah yang membuat kita tidak bertumbuh sebenarnya di dalam Tuhan. Sebenarnya kita ingin bertumbuh. Saya percaya Bapak Saudara kasih Tuhan pada saat mendengarkan firman Tuhan, pasti di dalam hati Bapak Saudara seperti ada kobaran-kobaran yang ingin mau bertumbuh, ingin mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Tetapi pada kenyataannya, sampai tempat pekerjaan ada masalah, di rumah kita ada masalah, dengan teman-teman kita punya masalah. Apa yang kita mulai pikirkan di sana? Maka banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat dan juga saya juga pernah mengalami itu. Masalah ini kadang menghimpit kita untuk membuat firman Tuhan tadi bertumbuh.
Contohnya pada saat pendeta mengajarkan tentang pengampunan, Bu Saudara. Di hati kita, Tuhan saya mengampuni dia pasti. Tapi pada saat lihat ke mukanya, nggak mungkin lah saya mengampuni dia. Nggak mungkin. Biarkan, saya tidak akan mau mengampuni dia sampai saya mati. Terus, kalau ada himpitan, masalah di dalam keluarga, masalah mungkin ekonomi kita, pergumulan hidup-hidup yang lain, maka apa yang terjadi? Apakah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, atau firman Tuhan yang kita baca tadi, akan bertumbuh menjadi sehat? Mari kita belajar bersama Tuhan dari beberapa orang di dalam Alkitab yang dimana mereka mengalami himpitan masalah, tapi mereka tetap hidup di dalam memegang teguh firman Tuhan, Saudara. Salah satu adalah Bani Korah, Bapak Saudara kasih Tuhan. Bani Korah ini adalah, kalau kita baca, mereka adalah pemimpin pujian di pada saat ibadah gitu ya. Nah, kita melihat di Mazmur 42 ayat 4 dikatakan seperti ini. Inilah yang kuinginkan, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara kasih Tuhan, pada saat orang Israel ini, mereka ini kalau ada perayaan-perayaan Paskah atau perayaan-perayaan lain-lainnya, saudara Tuhan, maka orang-orang perantauan itu akan datang ke Yerusalem, akan datang ke untuk ziarah. Ziarah dengan arti ini untuk beribadah ya. Ziarah kalau kita di orang Batak, ziarah itu ke kuburan ya. Tapi kalau kata ziarah dalam kitab itu naik artinya karena Yerusalem itu adalah di bukit ya. Jadi maka mereka naik untuk apa? Untuk merayakan, contohnya Paskah, merayakan Hari Pondok Daun. Maka mereka orang-orang perantauan ini seperti kita, orang-orang perantauan kalau Natal pulang kampung gitu ya. Jadi pada saat itu ini pada orang mau ibadah ramai, Bapak Saudara kasih Tuhan. Penuh orang-orang yang datang. Banyak sekali orang-orang yang datang. Maka pada saat orang-orang datang banyak, Bapak Saudara Tuhan, disinilah satu pergumulan di mana dikatakan Bani Korah ingin datang, dia lagi galau, Bapak Saudara Tuhan. Dia sedang galau, hatinya sedang banyak masalah, galau ya, gundah gulana, gak jelas kehidupannya, sedang lagi kesedihan. Kalau istilah anak sekarang ini sedang galau atau bete gitu ya, dalam masalah apa mungkin yang dihadapi oleh Bani Korah ini. Dikatakan dia pergi untuk kemana? Kemana dikatakan? Mendahului melangkah ke rumah Allah. Untuk menyembah Tuhan. Jadi pada saat dia mengalami gundah gulana, hatinya kacau banyak masalah, yang dicari dia adalah pergi ke rumah Allah. Walaupun banyak yang menghalangi, karena padatnya orang yang ingin beribadah, Saudara kasih Tuhan, yang ziarah, tapi dia tetap mau masuk ke dalam kerumunan itu, ingin masuk ke rumah Allah itu. Tentu bait Allah yang dimaksud. Maka dia untuk masuk ke sana karena penuh sesak itu. Karena orang-orang datang dari luar Israel, orang-orang yang merantau kembali ke Israel karena penuh. Maka itu juga yang terjadi pada saat kelahiran Yesus. Semua penuh. Penginapan-penginapan. Tetapi pada saat hatinya gundah gulana, dia mencari Allah. Kalau di PL tentunya kan mencari Allah itu enggak seperti kita masuk ke kamar terus kita menyembah Tuhan, enggak. Tetapi di PL itu tanda mereka mau beribadah, mencari Tuhan, pergi ke bait Allah tentu. Itu yang disebut dengan rumah Allah itu. Maka dikatakan pada saat hatinya gundah gulana, yang dicari dia adalah pergi ke rumah Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan orang yang bertumbuh dalam masalah adalah, dalam Tuhan, seringkali kita kalau dalam masalah, kalau gundah gulana kemana kita pergi? Mencari siapa kita? Ada orang kalau punya masalah, pergumulan dalam hidupnya,
Dia pergi kemana? Cari teman tongkrongan. Cari hal-hal yang bisa menyenangkan hati. Cari tempat yang bisa membuat dia bahagia. Kemana itu perginya? Ada orang yang melakukan hal negatif-negatif. Tiba-tiba ada seorang ibu yang dulunya tidak merokok karena dia stres terhadap suaminya mungkin. Tiba-tiba jadi perokok berat. Kenapa ibu perokok? Suami saya selalu menyakiti. Daripada saya bunuh diri, mendingan saya lampiaskan dengan rokok. Ya. Ada seorang ibu juga yang dulunya mungkin tidak peminum tetapi menjadi peminum. Kenapa? Karena di stres terhadap ekonomi keadaan hidup. Jadi banyak orang yang melakukan dalam hati gundah gulaan dalam pergumulan hidup, bukan bertumbuh dalam Tuhan, malah lari dari masalah ini. Karena sebenarnya masalah adalah salah satu sarana Tuhan untuk membentuk kita dalam membentuk kerohanian kita. Maka saya sebutkan bahwa masalah itu tempat nge-gym bagi kita orang percaya. Jadi kalau kita punya masalah hari ini bersama Tuhan, bersyukurlah. Ada dua pilihan. Apa kita masih tetap dalam Tuhan atau kita lari dari masalah itu. Kalau kita tetap dalam Tuhan seperti dikatakan Bani Korah ini, maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Tapi kalau kita lari dari masalah, terbanyak di antara kita kalau punya masalah apa kita lakukan? Jujur saja. Mendingan kita cari orang-orang yang bisa satu frekuensi dengan kita. Apakah pernah kita punya masalah tiba-tiba, saya mau ke gereja nih? Ada mungkin, tapi sebagian. Waktu saya hidup sulit, susah gitu ya. Kerjaan saya hanya ibadah. Karena kalau di rumah makin pecah otak saya pikir. Jadi maka saya sering kali ibadah Jumat dari setengah 7 sampai jam 10 malam kadang doanya. Saudara. Ibadah dulu baru, habis itu baru ibadah doa malam. Ada di Kelapa Gading, digembalakan oleh Pak Eras. Karena kalau enggak, kepala kita makin pusing nih. Kalau kita cari Tuhan, contohnya menyembah Tuhan, pulang-pulang ringan, badan kita masih ringan tuh. Walaupun masalah banyak. Walaupun kontrakan belum bayar. Karena waktu itu susah banget cari kontrakan. Pernah dibilang gini, Ronald, kalau besok 2 hari lagi kamu gak ada bayar kontrakan, kamu pindah aja ya. Wah, malu juga ya kan, pindah lagi, barang-barang banyak lagi kan. Di mana ini? Saudara kasih Tuhan yang saya lakukan adalah hanya datang menyembah Tuhan. Tapi habis itu kumat lagi ya bang sebenarnya. Itu doa. Saudara kasih Tuhan yang terjadi saudara kasih Tuhan. Dalam doa itu saya menangis ke Tuhan. Tiba-tiba teman saya ngomong gini, bro, gue digerakin Tuhan nih. Apa? Gue dikasih uang, dikasih salam makan amplop. Ih, apa ini bro? Udah, lu pegang nih. Lagi ada berkat aku. Saya lihat, pas bayar uang kos. Jadi kalau kita punya masalah, Bapak Salam Tuhan, kemana kita perginya? Bani Korah pergi mencari apa? Ketika hati gulang-gulang walaupun banyak tantangan, sempit. Karena untuk masuk ke dalam bait Allah itu mereka harus bersusah-susah payah. Contoh. Tetapi dia pergi ke sana terus. Dia terobos itu kerumunan. Supaya dia bisa menyembah Allah. Maka dikatakan ketika hatiku gundah gulaan. Nggak jelas gundah gulaan apa. Nggak ada kepastian hidup kita. Nggak ada kejelas. Nggak ada pertolongan. Masuk berkata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka Bani Korah melakukan bagiannya, yaitu pada saat punya masalah pergumulan dalam hidupannya, dia pergi mencari Tuhan. Dia pergi menghadap Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Ini yang perlu kita contoh. Dalam hidup kita pasti ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Menurut saya. Semua kita pasti punya masalah. Punya pergumulan. Semua kita. Walaupun kita masih sekolah.
Kalau sekolah pergumulannya apa? Pelajarannya dia. Nggak belum memikirkan masalah uang susunya dia. Yang memikirkan uang susunya adalah mamanya, bapaknya. Tapi yang dipikirkan dia apa? Sekolahnya dia, teman-temannya dia, gurunya mungkin. Jam tidurnya dia terganggu. Kalau saya waktu sekolah, yang menjadi permasalahan dalam diri saya adalah bangun paginya. Itu berat, seperti memikul dunia ini kita angkat. Susah sekali bangunnya. Atau sekolah kan gitu, nggak tahu kenapa. Pokoknya jam 4 sampai jam 8 itu enak banget tidur. Sampai jam 9, jam 10. Gitu. Tapi habis itu baru nyesal, ternyata nggak sekolah. Saya bilang ke Kandika, dia bilang waktu kami saya sekolah dulu di STM, kalau saya telat nggak masuk sekolah, guru saya itu paling kejam. Apa yang dilakukan? Bukan dipukul. Tangan kita dibuat di koil apa itu mobil itu di busi. Tuh pegang, terus di start mobil, gitu kan, strum gitu kan. Itu kenikmatan tersendiri. Tapi nggak kapok-kapok juga itu. Kalau sekarang udah pasti dibully itu gurunya. Udah langsung dipenjarakan, itu masukin ke penjara. Tapi waktu itu kita nikmati itu. Tapi besok gitu lagi. Kenapa? Ya karena mata tadi berat, susah banget. Kalau bangun pagi itu berat sekali. Kayak memikul bumi yang sangat berat. Kayak menarik truk tronton yang susah bangun gitu. Kayaknya ada sesuatu yang sulit gitu. Jadi Bapak Saudara, bahwa dikatakan yang diingat adalah sementara jiwaku gundah gulana. Yang diingat oleh Bani Korah ini adalah pergi ke rumah Allah. Pergi mencari Tuhan. Saudara kasih Tuhan apa hari masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Jangan jauhkan dirimu dari itu. Pergi ke sana. Di rumah Tuhan ada tempat menjadi penghiburan. Di rumah Tuhan ada jawaban. Tapi Pak sampai sekarang belum ada jawaban. Sabar dan tunggu. Tuhan itu pasti menjawab doa-doa kita Pak Ustaz. Enggak hari ini besok, enggak besok-besoknya lagi. Sampai kapan Pak? Sampai pasti Tuhan jawab. Teruslah berdoa. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah berharap atas masalah. Kalaupun enggak berusaha kasam Tuhan, pasti punya cara-cara yang sendiri yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Enggak mungkin enggak. Tuhan punya cara. Seperti lagu tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini kita sulit melihat karena awan yang kabut banyak di depan kita. Gak tahu kemana apa yang menjadi masa depan kita. Bingung kita. Mau jadi apa? Apalagi sekarang saudara kasih Tuhan. Banyak orang-orang stres. Banyak orang-orang hilang kendali. Banyak orang-orang hilang kepercayaan karena keadaan. Kalau kita lihat di sosmed usaha Tuhan. Ada cerita-cerita di sana tentang orang-orang yang di PHK. Kalau ada pemerintah memposting pekerjaan, lihatlah status-status orang di sana. Begitu sulitnya orang yang cari bekerja. Kenapa? Karena pasca sekarang ini sedang pemulihan. Pemulihan itu susah, Bapak. Sekarang kemarin kita hampir 3 tahun di lockdown semuanya. Ada juga yang punya usaha yang sudah baik-baik, nyaman, tiba-tiba drop. Nggak pusing gitu. Tiba-tiba biasa makan di restoran mewah foto-foto kan. Tiba-tiba makan di warteg. Saudara, saya pernah hidup sulit. Tapi saya pernah waktu di Batam hidup enak. Waktu kembali ke Jakarta sulit lagi. Itu susah, Bang Ustaz. Yang biasanya naik mobil kemana-mana, tinggal isi. Tapi sampai di Jakarta harus antri naik busway. Maka pernah saya mau ribut dengan busway. Waktu itu. Tiba-tiba saya masih pakai handsfree. Dan waktu itu masih lama sekali busway. Itu bisa sekali setahun. Lama sekali gitu. Udah lama pas mau masuk, saya di sini pakai handsfree. Mau masuk, memang sempit, saya paksa. Dia cabut. Itu saya, saudara. Cabut handsfree saya.
Ini kurang ajar menurut saya. Wah, saya mainkan aja di dalam di bakso itu. Turun kau aja turun, gue bilang. Tapi itu udah bertobat sih sekarang gitu. Ayo turun aja kita main. 10.000 turun. Ayo turun. Gitu kan. Ayo turun kamu, saya bilang. Akhirnya saudara kata Tuhan. Itu menandakan bahwa begitu marahnya kita. Kesannya kalau selama ini hidupnya enak, nyaman, saudara. Tiba-tiba hidup kita mulai susah, sulit gitu. Maka saudara kasih satu hal yang pertama yang saya lakukan. Baru masuk, waduh. Terus biasa makan di restoran-restoran gitu. Kalau di sana, kalau kita jemput pendeta, kita makan di restoran. Sekarang harus makan kembali lagi, back to basic. Makan telur asin ya kan. Supaya untuk menghemat ke depannya. Jangan banyak-banyak. Makan ayam, besoknya nggak makan lagi kan gitu kan. Harus dihemat gitu kan. Back to basic. Favorit kita adalah telur asin. Ya kan? Itulah tempat favorit kita yang paling indah, yang paling enak. Dan kerupuknya. Nah sayurnya apa mak? Kuahnya aja ya kan. Karena kalau pakai sayur nambah lagi harganya gitu. Itu sakit tuh saudara. Mendingan hidup kita susah terus daripada udah naik tiba-tiba drop jatuh. Wah susah sekali itu. Menghadapi hidup itu susah. Sangat sulit. Pingin rasanya aduh Tuhan. Sampai dalam hati. Tuhan kau panggil ke aku Tuhan menjadi hambamu. Kalau enggak aku mau ikut nih. Waktu itu saya ada Indonesian Idol. Dia bilang, saya tanya teman, gimana kalau aku ikut Indonesian Idol? Ikutlah kau. Suaramu kan bisa. Tapi waktu kuliah, saudara dalam Tuhan. Suatu ketika saya ngamen di bus ya. Saya nggak tahu teman saya udah meninggal dia. Satu sekolah dia bilang, dia kasih nomor saya, nomor telepon kosan waktu itu ke seorang produser yang mau cari band. Dia bilang, halo Ronald, ya kamu Ronald ya, saya dengar suara kamu mbak, ya enggak juga sih saya bilang. Enggak boleh enggak kamu ikut audisi? Enggak pak, karena suara saya sudah persembahkan untuk Tuhan. Waktu itu rohani sekali benar, baru bertobat ya kan. Oh ya kalau baru bertobat itu semangatnya. 2 puasa dari jam 8 sampai jam pagi, itu 2 puasanya tuh. Kalau lagi cinta mula-mula ya kan, sama kalau pacaran ya kan. Kalau pacaran, ayang beb di mana yang beb gitu kan. Tapi kalau udah menikah, udah jalan aja nih, gocek aja. Emang nggak ada gocek di situ, ya kan? Pak, tolong bangunin dong, mau antar dong, pergi. Emang nggak ada gocek di situ, gitu. Pergilah kau, gitu. Tapi kalau lagi pacaran, semua ya semangat. Saudara dia bilang, enggak. Itu berapa kali telepon? Sampai 5 kali dia telepon saya. Ronald, hamba Tuhan juga butuh duit loh. Iya, tapi saya nggak mau saya persembahkan suara saya untuk Tuhan. Masa setelah jadi hamba Tuhan ikut Indonesian Idol lagi? Gimana ya komitmennya itu? Enggak, saya bilang. Suara kamu bisa loh. Waktu itu kan kalau saya untuk menghidupi ekonomi makan untuk beli buku itu harus ngamen. Tapi yang uang sekolah sudah dibayar tentu. Maka harus ngamen untuk makan. Ini teman saya dengar. Saya tahu suaranya bagus. Kita cari vokalis nih, gimana? Enggak, saya bilang. Sampai dia penasaran berapa kali saya telepon ke kosan. Ronald itu, gimana Ronald? Enggak. Masa setelah jadi hamba Tuhan, kembali karena panggilan, karena susah hidup kita, tiba-tiba kembali lagi ke dunia kita. Enggak, saya bilang. Enggak lah, udahlah, enggak, saya ikut. Wah itu sulit, Pak Saudara. Sulit itu. Sulit sekali itu. Pergumulannya berat itu. Makanya Tuhan, mendingan kita hidup kita pas-pasan aja lah. Gak menikmati enaknya hidup. Kalau di Batam itu menikmati sekali hidup. Kemana-mana kita pakai jas gini pelayanan kan. Tep. Mobil kita mobilnya apa? BMW seri 7 ya kan. Tus, ya kan. Ya, orang ngeliatin. Siapa itu gitu. Sekarang naik busway. Tiba-tiba ada kakak saya bilang gini. Kalau aku naik busway kok ya? Iya. Udahlah, itu ada motor di situ. Karena waktu saya pernah melatih kur di puskesmas di Kebun Jeruk. Udah begini aja. Kalau kamu naik busway gitu susah. Di sana ada motor saya plat merah. Kau pakai aja lah itu. Saudara tahu nggak? Maka saya waktu di kos dipanggil PNS karena saya pakai motor plat merah. Motor plat merah itu. Saya bilang PNS, Pak PNS. Kira dikira PNS.
bilang ini motor ya. Tiba-tiba bilang, antar motor ke sini, kenapa? Mau sidak, gue tiba-tiba tuh waktu itu. Dan akhirnya Tuhan kasih motor, waktu itu motor warna orange ya. Itu. Jadi kalau jemput Mama Mima pernah mogok. Untung dia gak putusin saya. Apa sih motor ini? Tapi dia baik. Dia gak putusin saya. Mogok nih. Gimana sih? Kok tadi dilihat gitu kan. Biasa di kantor naik mobil ini jemput naik motor. Itu pacarmu ya yang naik motor itu? Iya. Ya gak apa-apa lah. Coba kalau dilihat dulu maskernya pasti lebih ganteng mungkin kan gitu. Saudara kesam Tuhan, itu begitu sakitnya, sulitnya saudara. Gak gampang, itu pergumulannya sangat berat. Saudara. Itu memberatkan hidup kita waktu itu. Maka saudara Tuhan kalau hidup kita pas-pasan saat ini naik, biarkan aja lah. Jangan tiba-tiba kita naik, jatuh drop itu. Banyak orang sekarang ini susah. Sulit mendapatkan pekerjaan. Sulit kehidupan. Pasca dari COVID ini. Maka banyak orang stres. Apa yang kita lakukan? Marilah datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Bani Korah ini. Pada saat dia mengalami masalah yang berat hidupnya. Datanglah kepada Tuhan. Tuhanlah sumber daripada jawaban dalam hidup kita. Alkitab katakan, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan semesta. Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada kita. Tuhanlah yang menjawab doa kita. Kalau hari ini belum, sabar. Tetaplah berdoa. Tetap datang ke bait Allah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Jangan tinggalkan rumah Allah. Di mana gereja menjadi tempat sekarang ini kita anggap sebagai rumah bait Allah. Tentu kita juga adalah gereja. Tentu. Ibadah-ibadah kita adalah gereja. Maka kalau kita hari dalam pergumulan, jangan pergi kemana-mana. Kalau ada ibadah, datang ibadah. Mendingan datang ke sana. Memuliakan, memuji Tuhan. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua bersama Tuhan. Tuhan Yesus sebagai contoh kepada kita pada saat masalah pergumulan datang. Tuhan Yesus bukan lari dari kenyataan. Pada saat dia tahu akan disalibkan di dalam waktu di Taman Getsemani bersama Tuhan. Di mana dia mengalami masalah pergumulan yang sangat berat bersama Tuhan. Dia pergi ke Taman Getsemani. Saudara kasih Tuhan, Taman Getsemani merupakan bukan sekali dua kali aja yang Yesus datangi tentunya. Tapi menurut tafsiran bersama Tuhan, bahwa Taman Getsemani ini tempat favorit Yesus untuk berdoa. Jadi Getsemani itu tempat favoritnya berdoa. Enggak sekali baru itu aja dia pergi ke sana berdoa. Tapi sudah sering dia ke sana berdoa. Saya percaya dengan tafsiran ini. Karena kalau kita punya tempat favorit, kalau kita melihat orang ya, kalau kita punya masalah, kemana kita pergi? Ada orang, kebetulan saya baru buat TikTok ya. Jadi lihat TikTok. Ada orang kisahkan pada saat dia ditinggalkan oleh suaminya selingkuh, anak-anaknya 2 gitu. Dan dia ceraikan dia. Dia bilang sepanjang itu di stres. Maka untuk mengobati stresnya dia pergi ke pantai. Ke pantai. Dia pokoknya ke pantai, teriak di pantai. Nah, juga kita pasti punya tempat favorit. Kalau kita stres, contohnya kemana kita pergi? Cari teman-teman kita. Di lapo mana dia ada. Nongkronglah di situ kita. Karena itu menjadi hiburan kita. Ada teman-teman kita sefrekuensi, ketawa-ketawa kan. Masalah kita hilang. Tapi keluar dari masalah, dari mabuk itu. Masalahnya makin banyak lagi. Makin kuat. Atau ada orang karaokean, pergi ke tempat karaoke nyanyi-nyanyi. Kemana? Kita kalau punya masalah. Ada orang pergi healing kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya udah ngendap aja. Paling kemana? Ya di
di warung tetangga lah, pesan kopi 3.000 ya kan, udah itu dari pagi sampai malam sambil merenungkan hidup ya. Pasti kita cari tempat favorit pada saat kita punya masalah. Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kita pada saat dia ingin menghadapi kayu salib yang begitu menggetarkan hatinya, yang sudah menakutkan bagi dia. Tekanan ini begitu kuat sehingga sedih dan gentar dia. Merasa sedih dan gentar. Di ayat 37. Dan dikatakan ayat 38, dia berkata, hatiku sangat seperti sedih, seperti mau mati rasanya. Sedih. Saudara pernah gak sih punya masalah sampai mau mati rasanya? Ada Pak? Apa? Diputusi pacar. Enggak, di sini ya. Belum ada diputusi pacar ya. Atau apa yang saudara sedih? Ada kehilangan. Biasanya sedih di antara kita itu mau mati rasanya kehilangan yang kita kasihi. Kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan, pokoknya kehilangan. Pasti rasanya mau mati rasanya. Itu bisa juga asam lambung kita menjadi naik. Kemana kita pergi pada saat masalah itu datang? Tuhan Yesus pergi kemana? Ke tempat favoritnya di mana Taman Getsemani, dia berdoa di sana, Bapak Ustaz. Saudara kasih Tuhan, kita harus mempunyai tempat favorit kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Kamar kita mungkin kita kasih waktu kita di sana. Kalau kita punya masalah, kita waktu kita. Kalau lagi stres, saudara kasih Tuhan. Kalau saya lagi stres, pernah saya coba dengerin lagu-lagu dunia, malah jadi stres saya. Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti, makin stres otakku, makin mau pecah gitu. Kemana ya? Hati makin galau gitu. Akhirnya saya nggak bisa. Sekarang saya mendingan menyembah Tuhan lah. Maka kalau saya punya masalah sama Tuhan, saya selalu hanya main keyboard aja. Entah main keyboard aja gitu ya. Haleluya. Haleluya. Itu menurut saya masalah saya nggak selesai sih. Tapi hati saya tenang. Kayak beban saya terangkat. Saya bisa menjalani hidup. Dibandingkan kalau saya nggak menyembah Tuhan. Itu seperti tekanan dalam hati saya itu seperti tertekan. Saya pernah kesaksian di sini waktu istri saya dioperasi di sini, saudara. Dia tuh nangis-nangis. Saya seolah-olah di hadapan dia, seolah nggak peduli. Tapi dia nggak tahu setiap jam 2 pagi saya bangun sebenarnya. Saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Haleluya. Karena kalau nyanyi udah gak bisa lagi. Nyanyi apa? Hanya nyanyi menyembah Tuhan aja begini. Haleluya. Air mata menangis. Karena saya pikir kalau dia meninggal, contohnya anak saya masih kecil-kecil ya. Ya menikah lagi lah kata dia. Enak aja lo ya. Segampang itu gitu kan. Gak segampang itu, Bo. Maka waktu kita kemarin beli berdua sama mamanya, ada teman saya yang istri sudah meninggal. Om gak nikah lagi kata dia. Dia kan selalu kayak enggak lah. Kayaknya belum bisa lupain deh katanya. Ada teman saya itu pendeta, 14 hari istrinya meninggal udah kawin lagi dia katanya. Ya itu mah udah gila ya. Gimana langsung mau kawin? Dia bilang saudara kasar nggak segampang ini. Apalagi dibilang kalau nanti operasi di sini banyak masalah, suara bisa hilang. Dia nggak tahu saya menyembah Tuhan. Janganlah Tuhan. Saya hanya menangis waktu itu. Yang bisa saya lakukan hanya menangis. Kedua, waktu mama saya diponis waktu itu sama dokter cancer. Adik saya telepon saya, katanya mama ada cancer, tapi memastikan nanti periksa lagi. Cancer apa? Yang menakutkan saudara, cervix. Hah? Dari mana? Saya banyak juga Google, otak saya kacau lah waktu itu. Bagaimana kanker cervix itu bisa terjadi? Banyak. Kok? Gak mungkin lah. Saya ngantar, waktu itu supaya ngantar istri saya, waktu itu saya bilang, Tuhan, apakah ini? Gak mungkin lah Tuhan. Itu sepanjang hari sebelum keluar hasilnya saudara saya stres. Pusing kepala saya, aduh gimana ini? Saya lakukan hanya menyembah Tuhan. Gimana? Mau mabuk?
Ya, pernah juga saya lakukan mabuk-mabuk. Waktu Sepel di Salemba itu pernah mabuk. Waktu masih ada uang, malam-malam mabuk minum bir. Kalau bir cuma satu kan nggak mabuk, 5 baru pulang oyang gitu. Baru tidur kan. Tapi makin stres, makin rusak hidup saya, hancur. Penyakit saya ingin bunuh diri itu makin datang lagi. Nggak benar ini. Maka saya telepon ada teman saya, gembala yang pernah saya melayani. Bang, mulai minggu saya melayani bang. Oh kok bisa gitu deh? Ya saya melayani. Karena sebelum-sebelumnya diajak saya untuk membuka melayani. Dia bantu abang lah. Saya bilang mulai minggu depan saya melayani. Bukan makin baik hidup kita saudara. Saudara kasih Tuhan ternyata hasilnya. Baru kemarin-kemarin ternyata ginjalnya yang sudah hancur saudara. Karena sering keluar pendarahan. Tapi dokter bilang jangan-jangan. Dokter gila memang kadang kalau seperti itu. Dia stres. Dia gak lihat dulu keseluruhan. Tapi dia sudah ponis. Baru kemarin dia jatuh. Berapa tahun lalu. Baru dilihat. Oh ya ginjal ibu udah rusak. Dan harus diangkat. Saudara kasih Tuhan dalam itu tekanan luar biasa saudara. Mama kita ya kan. Walaupun tua mama kita gak layak juga. Gak rela juga kita kalau pergi secepat. Saudara ingatlah kata-kataku. Setua-tuanya mama kita, orang tua kita. Yang kita sayangi kan. Walaupun dia tua. Mau kita lihat aja di situ dia. Udahlah, gak apa-apa kok di situ. Kalau dia pergi pasti sedihnya minta ampun. Maka kalau ada orang tua kita sayangilah dia, cintailah dia. Nanti kalau dia pergi kita nangis bombay gak ada gunanya. Maka sekarang kita sayangi orang tua kita. Kita cintai mereka. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau belum ya udah doakan. Biar dia panjang umur sehat. Itu takut saudara. Saudara kemana tempat dapur saudara kita punya masalah? Apa memikirkannya duduk di taman diam-diam. Kalau saya mendingan menyembah Tuhan saudara. Enak merasanya. Enggak yang pertama. Itu susah sekali. Oh haleluya. Haleluya. Ada lagu kemarin saya punya masalah di sini. Ada satu lagu yang saya dapatkan waktu itu. Karena kalau udah punya keyboard langsung lupa lagunya lagi. Selalu kau angkat hidupku, kau membuatku berharga di mataku. Itu lagu pas lagi punya masalah. Waktu itu gereja ini belum dibayar. Saya nggak mau cerita ke saudara. Kalau punya masalah gereja ini. Saya pendam. Mamanya bilang, kau jangan ngutang dong. Terus mau dibayar dari mana? Stop doanya. Nggak Jumat. Saya tanya Tuhan dulu. Saya telepon teman saya. Bang, menurut kau gimana kayak gini? Kalau itu dari Tuhan deh, lakukan. Betul aja. Itu dari Tuhan. Enggak, saya nggak mau berhentiin doa Jumat. Walaupun nggak ada orang, di rumah aja kan bisa. Beda. Tetap. Walaupun satu orang, nggak orang pun tetap jalan. Saudara tahu? Saya menyembah. Maka lagu itu. Kau membuatku berharga di matamu. Itu saya pelajari. Oh, malam-malam saya nangis. Menyembah Tuhan. Saudara tiba-tiba teman saya bilang, oh pendeta, ya. Kau hari Sabtu kemana? Gak kemana-mana. Kau khotbah lah ya. Aku masuki rumah baru. Wih, saya datang ke rumahnya. Wih, mantap kali rumahmu ini. Gak ketahuan kau dulu. Orang yang susah. Kita sama-sama susah dalam pelayanan. Dia ketawa. Tiba-tiba datang. Oh Pak Pendeta, ke rumahmu ini ya? Katanya. Iya. Ternyata saudara di rumah. Lihat mobilnya juga Innova terbaru ya kan. Hibrid. Ih, mantap gue bilang. Ngeri memang. Tuhan kalau mau berkati kita gak tanggung-tanggung sudah. Saya tahu dia orang yang sungguh-sungguh melayani tuh. Saudara kasih sama Tuhan. Kemana tempat favorit kita kalau kita punya masalah? Cari teman-teman kita, tongkrongan, hidup dalam dosa, atau kita datang kepada Tuhan. Kalau ada kamar kita tutup kamar kita menyembah Tuhan. Tapi suara saya nggak bagus Pak, nggak apa-apa.
Kemana kita? Saya nggak bisa main musik Pak, nggak apa-apa. Kemana kita pergi? Yesus. Dia pergi ke tempat favoritnya, Taman Getsemani. Di sanalah dia mengadukan keluh kesahnya kepada Tuhan. Jangan ceritain masalahmu ke teman-temanmu, dia akan ceritain juga ke orang lain. Karena teman kita yang baik itu tidak ada teman yang baik, hanya ada teman yang bocor. Kau tahu nggak? Tolong jangan kasih tahu orang ya. Iya. Dre, jangan kasih tahu orang ya. Ya. Dia ngomong Pak Noto, jangan kasih tahu orang ya. Satu gereja udah penuh dengan semua gosip kita. Tapi kalau ke Tuhan tidak akan pernah bocor, saudara. Tapi dia akan jawab sesuai dengan waktunya apa yang menjadi masalah kita. Amin. Di sana kita akan bertumbuh. Kita lihat. Wah, bisa ya. Bisa ya. Waktu saya kemarin tentang Andi Noya yang kick Andy. Saya percaya kesaksian itu. Tiba-tiba dia telepon oleh kakaknya, bawa ke dokter. Ternyata kakaknya sudah kena cancer. Selama ini dia gak pernah ke gereja. Tapi kali itu karena kakaknya tentu dia sedih. Dia menangis ke Tuhan, dia berlutut. Dia bilang, apakah langsung ada jawaban dari Tuhan? Enggak. Tapi katanya pada saat dia ke kantor, ada telepon untuk menggantikan temannya. Dan harga yang akan mengobati kakaknya itu bisa tercapai. Bukan saja itu, ternyata dibilang bos daripada bosnya dia, itu Pak Surya Paloh datang. Saya nggak tahu siapa yang kasih tahu. Dia bilang semua biaya pengobatan daripada kakaknya ditanggung oleh Pak Surya Paloh. Saudara kasih Tuhan, dia bilang, memang kakak saya meninggal. Karena sudah stadium akhir. Tetapi, dia bilang, kakak saya mendapatkan perawatan yang terbaik dari dokter. Memang Tuhan gak menjawab langsung doa kita. Tetapi saya percaya Tuhan punya solusi-solusi yang baik. Dan tidak akan membuat kita bahagia. Dan membuat kita tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Pasti Tuhan. Gak mungkin enggak. Maka cari tempat favorit. Kalau kau punya masalah pergumulan, enggak hanya itu aja. Buat habitnya kita menyembah Tuhan, datang memuliakan Tuhan, tinggikan Tuhan di sana. Jangan cari tempat-tempat kita yang membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tongkrongan-tongkrongan kita makin jauh, boleh sih nongkrong. Saya nggak melarang orang nongkrong. Tetapi banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, nggak mau bisa bertumbuh, kayak saya katakan tadi. Karena apa? Karena punya masalah. Kita dengarin kata-kata orang. Gitu kan. Itu kita di Batam. Ada teman. Karena itu bekas daripada mobil, jual mobil. Jadi karyawan-karyawannya masih di situ. Yang nggak sangkaman kita. Dia bilang, bro Batam ini agak sepi-sepi sih. Maksudnya gimana nih? Udahlah, carilah pacar lagi di sana. Dia punya istri, dia punya selingkuhan di mana-mana. Ya kan? Coba, karena itu tongkrongan kita. Kalau ngopi kita datang sama dia ngopi. Saya kenal kopi melalui karena tongkrongan dia. Tapi kan doktrin-doktrin begini akan masuk ke otak kita pada saat kita punya masalah. Betul juga sih ya. Kesepian nih. Istri nggak tahu ya kan. Akhirnya kita iyakan betul apa yang kau bilang. Dan ada juga teman saya waktu pacaran sempat juga dia. Tapi kembali ke back to basic. Di doktrin-doktrin begini kita dengarin dari teman-teman kita. Kalau kita berdoa datang ke kamar mencari tempat favorit kita tadi, kita berdoa di hadapan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Saya katakan memang kita harus kerja ya, tetapi pada saat kita punya masalah pergumulan tadi, kita menyembah Tuhan, di sanalah kita makin bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Karena lewat masalah itulah sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kita lagi senang-senang, punya duit banyak, makan enak, rumah bagus, semuanya serba enak. Saudara, saya pastikan saudara susah mengenal Tuhan. Tetapi kalau hidupmu pas-pasan, besok mau makan apa? Kerjamu gak susah, murat marit, maka kau datang di hadapan Tuhan. Waktu
Tuhan. Yang gak nangis-nangis pun kau keluarkan air matamu. Ya. Tuhan, jawablah doaku Tuhan. Kau keluarkan air mataku. Engkau tahu kebaikanku Tuhan. Ya kan, kau ingat-ingat semuanya kebaikan kita ke Tuhan. Dan Tuhan juga senang dengan hal itu. Daripada kita jauh dari dia. Daripada kita menjauh dari dia. Punya masalah menjauh dari dia. Banyak di antara kita gak mau datang sama Tuhan. Gak mencari tempat favorit kita. Kita malah pergi ke tempat-tempat yang lain. Cari orang-orang yang bisa mendukung kita. Cari orang-orang yang bisa menyenangkan hati kita. Banyak doktrin-doktrin mungkin yang masuk ke pengajaran ke kita. Agar apa? Agar kita tenang menurut teman kita. Baik sih, tapi kadang tersesat kata-kata teman. Membuat kita menjadi rusak. Apalagi untuk teman kita diceritain dia selingkuh. Tapi istrinya nggak tahu. Ya kita iakan juga, betul juga sih. Nanti kalau punya masalah kita pikirkan pada saat berantem sama istri. Dia juga bisa selingkuh, gue juga bisa dong. Kenapa? Karena kita punya tempat favoritnya yang mengajarkan kita tentang hal-hal itu. Lama-lama firman yang ditaburkan tadi, benih-benih yang ditaburkan tadi, itu akan terhimpit, nggak mau bertumbuh. Maka pada saat ada masalah pergumulan, sebenarnya di sanalah himpitan itu firman Tuhan terus bertumbuh. Saudara tahu nggak bagaimana cara menanam kurma? Kurma itu kalau ditanam saudara kasih Tuhan, harus ditimpa batu dulu di atasnya. Kenapa ditimpa batu? Agar dia bertumbuh ke bawah, bukan bertumbuh ke atas. Jadi kuat dulu ke bawah, baru dia kuat ke atas. Enggak langsung dibuka, tanam. Kalau gitu dia kan enggak kuat, apalagi di padang gurun. Maka dia harus ditanam. Maka ditekan dulu. Maka tekanan-tekanan itulah yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita mau. Tapi kalau kita mau, ya udah. Aku enggak mau. Ya udah enggak apa-apa. Sampai selama-lamanya kita akan terus dapat seperti itu. Kita enggak merasakan apa yang dirasakan. Kalau ada orang kesaksian tentang Tuhan yang luar biasa. Hebat ya kesaksiannya, luar biasa. Kita enggak pernah mengalami. Saudara saya disembuhkan oleh Tuhan dengan penyakit begini. Wah luar biasa dia. Tapi kalau kita sakit, kita nggak pernah merasakan. Kalau kita punya masalah, kita nggak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu lari dari masalah. Bisa nggak menyelesaikan masalah itu? Ya bisa aja bisa. Tapi kita nggak melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita pada saat datang masalah itu. Kita tidak melihat karya-karya Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita imani, kita mau secara favorit, kita melakukan, iya ini karena Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Saya nggak tahu teman saya itu bilang tiba-tiba bilang gini, bisa nggak lu pendeta khotbah? Bisa. Kosong itu, bilang. Pura-pura lama juga saya balas. Takutnya kan cepat kali, berarti nggak ada jadwalmu dia kan. Kalau di rumah gitu. Lama saya balas. Halo pemerintah, bisa nggak? Bisa, ya kan. Pada waktu gitu, jangan cepat-cepat bilang bisa. Ketahuan kita nanti, kita nggak bayar jadwal. Kan. Kita pelan-pelan aja dulu kan, tahan dikit setengah jam. Takutnya diambil orang bangga, nggak bakalan. Kalau jatah kita. Itu kebaikan Pak. Jadi, ada kalau saya undang di kantor gitu, Pak bisa khotbah nggak Pak? Pak gitu kan. Oh iya bisa, tanggal berapa ya? Saya lihat jadwal saya dulu gitu. Jangan, bisa. Bukan pendeta baik, bukan terkenal, bukan pendeta viral ini kan. Pendeta kampung ini gitu kan. Sekali-sekali pendeta viral lah. Ya. Jadi kalau ditanya gitu, ya saya lihat jadwal saya Bu gitu kan. Saya melihat kalau yang teman saya juga, saya tahu pelayan cuma dikit. Pak bisa pelayan nggak Pak? Khotbah di sini teman, bro bisa Pak? Aku lihat dulu jadwal aku ya Bang gitu. Dalam hati gue jadwal apa sih? Tapi supaya lebih agak viral dikit gitu kan, agak high class gitu kan, kita naikkan dikit ya tidak ada jadwalnya. Padahal jadwal itu nggak ada sebenarnya gitu kan. Jadi kalau pada saat ditanya gitu, bisa apa? Bisa gitu. Sudah kasih Tuhan dia bilang gini. Saya bilang ke istri. Nah, dan juga kita juga lagi sepi semuanya. Nah, dia bilang dia, paling juga nanti kayak temanmu itu katanya. Enggak lah, kau jangan skeptis gitu. Karena beberapa teman saya ngundang kadang gitu ya. Dia kasihkan terima kasih, dangke. Terima kasih Pak buat pelayanannya ya. Dengan sukacita, dengan membawa apa?
kotak-kotak makanan gitu kan. Itu juga sukacita. Jangan mengeluh di sana. Haleluya gitu. Mana kau bilang Pak? Kau bilang kan ada gitu kan, tenang. Tapi kali ini saya kasih pasti mobil sih tebal nih kan. Ini tebal nih. Tebal ini. Saya bilang ke dia. Langsung sukacita. Mau kopi kau Pak? Iya kopi. Karena memang udah sepi saudara. Kalau sepi saudara bisa bahaya kan. Coba kita bawa bahaya itu. Memang itu manusiawi. Dan dia bilang, pada saat mau bayar di bawah, tiba-tiba juga persembahan mencukupi. Saudara. Bukan itu saja, persembahan itu mencukupi waktu itu. Dan kurangnya, nggak tahu tiba-tiba dia bilang, aku yang bayar kata dia yang bayar. Wah, saya bilang udah sisanya nanti aja minggu depan. Saya bilang, nggak enak lah. Tiba-tiba saya bilang, udah saya bayar semua ya kata dia. Uang dari mana? Uang kemarin. Nah matiku, ya puji Tuhan lah, ya kan? Kita nggak utang lagi. Saudara, apa Tuhan jawab? Yes. Dan itu berkali-kali, saudara. Berkali-kali. Cari tempat favorit kita. Amin. Jangan pergi kemana-mana. Yang terakhir sama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus, pada saat mereka mengalami masalah, di penjara, saudara, mereka melakukan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bukan saya anti dengan lagu-lagu dunia. Ini lagu Batak sekarang lagi musim kan. Nasibku yang susah ini gitu. Kayak ini kan lagu Batak itu kan memang banyak lagu-lagu yang menceritakan kesulitan di tanah perantauan. Tapi saya bingung juga orang Batak ini. Enggak bisa kuberikan untuk beli sirih inang, kata mama. Tetapi kalau nongkrong di Lapo, teman-temannya bisa dibayari semua, ya kan? Ayo gitu. Tapi ceritanya nggak bisa ngirim ke mamanya. Tapi kalau nongkrong di Lapo, bisa. Kalau nongkrong di Lapo, rokoknya yang mantap. Sampai semua dijalankan nih rokok nih. Makanya kalau kami dulu istilah tongkrongan, kalau kambingnya dijalankan gemuk, tapi kalau rokok dijalankan jadi kurus langsung habis ya. Kalau dijalankan semua, karena semua di situ yang satu tongkrongan itu pengangguran semua, jadi semua kalau ada langsung semua diserbu gitu. Karena kita lagu-lagu itu juga membuat kita tertekan loh jiwa kita. Jadi lagu-lagu yang masuk ke pikiran kita juga perlu kita filter. Saya sekarang kalau lagu-lagunya nggak begitu bagus nadanya, tapi kalau lagu-lagunya nggak mencerminkan tengah firman Tuhan, saya malas aja. Tapi kalau contohnya lagu Dongan Matua contohnya, itu lagu-lagunya lagu ada band, karena wanita ingin dimengerti, ya nggak apa-apa kan, kita laki-laki mengerti lah perempuan, ya memang harus dimengerti mereka, kalau nggak bisa repot jadinya. Yang wanita pengen dimengerti, ya nggak apa-apa, lagu-lagu begitu bagus kan. Jadi bersama Tuhan. Pada saat kita punya masalah, yang pertama tadi kita cari Tuhan, yang kedua kita cari tempat favorit kita, yang terakhir saudara kasih Tuhan, naikkan puji-pujianmu ke Tuhan, lagu-lagu. Saudara kasih Tuhan, pada saat kita punya masalah, kadang lagu-lagu itu bisa terngiang-ngiang di pikiran kita, lagu yang kita dengarkan itu. Maka kalau kita sering lagu-lagu yang kita dengarkan lagu-lagu bukan rohani, itu juga akan mempengaruhi kita nanti. Sama dengan baca-bacaan pun yang kita baca pun akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita baca firman, kalau kita baca dengerin khotbah, ya boleh aja dengar-dengar nyanyi-nyanyi lagu-lagu sekuler, ya silakan aja. Tapi kita harus filter, jangan kebanyakan itu masuk ke pikiran kita. Saya juga masih dengar-dengar kan. Kalau lagi-lagi pengen dengar lagu, ya saya dengar aja lagu-lagu. Nggak yang salah. Karena lagu-lagu itu juga diciptakan Tuhan. Tapi lihat lagu-lagunya. Tapi jangan itu terus yang menjadi kita dengar-dengarkan sehingga merasuki pikiran kita, merasuki hati kita. Sekarang ini banyak lagu-lagu yang lagu-lagu semakin sedih-sedih yang membuat kita sedih ya. Itu makin bagus. Lagi ada lagi, walaupun kau selingkuh, aku tetap menunggumu, ya kan? Nanti akhirnya bilang, kutunggu jandamu, gitu kan.
Itu kan bukan firman yang disampaikan. Tapi ini adalah lagu-lagu yang membuat kita makin galau. Dan juga saudara kasih Tuhan, carilah pada saat Paulus terpenjara, mereka dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan itulah terjadi gempa dan mereka bisa lepas. Tapi untung Paulus sampai kepala penjara ingin bunuh diri karena susah nanti pertanggungjawabannya kepada pemimpin. Saudara kasih Tuhan, ketiga hal ini menjadi contoh dalam hidup kita. Kalau kita sedang punya masalah hari ini, jangan pergi kemana-mana. Cari Tuhan. Kasih waktumu untuk Tuhan. Dan bukan hanya punya masalah juga, tapi kalau dalam masalah itu juga kita sudah menjadi kebiasaan kita. Nanti nggak ada masalah pun kita menjadi habit kita untuk beribadah. Cari Tuhan. Kalau hari-hari kita nggak menyembah Tuhan, itu menjadi seperti ada yang kurang. Kalau kita nggak doa pagi, seperti ada yang kurang pasti. Pasti nggak mungkin nggak. Kalaupun kita terbiasa karena kita sudah abaikan itu akan terbiasa. Lewat masalah itu kita biasa mungkin karena Tuhan belum menjawab doa kita, terus kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita mengagung Tuhan, belum dijawab, terus. Pada satu saat Tuhan menjawab, itu menjadi habitnya kita. Maka kalau kita nggak berdoa, maka kalau kita nggak beribadah, maka kalau kita akan menjadi seperti ada yang hilang dalam diri kita. Maka bersama Tuhan, inilah contoh-contoh yang perlu kita lihat. Inilah contoh-contoh yang kita teladani agar hidup kita semakin bisa bertumbuh dalam masalah. Kalau ini sudah kita imani, kita praktekkan, saya percaya suatu saat iman kita makin bertumbuh, iman kita makin meningkat, iman kita akan makin kuat dan kita semakin memahami. Karena kita itu bisa mencintai seseorang karena pertolongan-pertolongan. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika waktu saya dengan istri saya itu hanya 6 bulan. Tapi suatu ketika saudara yang saya ingat waktu dia bukan karena kami makan. Tapi waktu saya pernah ada sesuatu mau diantar di rumah, mau ambil di rumah. Tiba-tiba hujan deras. Sampai ini basah gitu kan. Itu membuat kami menjadi seperti dekat dengan dia. Semakin mengenal. Jadi bukan karena kita jalan-jalan nongkrong-nongkrong. Enggak. Tapi pada saat kita hujan itu di situ kita, oh iya. Kenapa bisa tiba-tiba itu hujan itu datang? Artinya apa? Dalam masalah itulah sebenarnya kita bisa saling mengenal. Tiba-tiba juga waktu itu dia ada satu sakit, saya yang jaga gitu kan. Tiba-tiba di waktu itu saya ajak juga dia ke puskesmas dan beberapa kali dia mengalami masalah itu. Setelah disitulah saya mulai merasa ada kedekatan, ada rasa ingin memiliki dan ingin menikah dan ingin berumah tangga dengan dia. Kalau hanya nongkrong-nongkrong jalan-jalan, nonton bareng, pulang makan, itu nggak dapat. Lihatlah teman-temanmu kalau hanya nongkrong, pada saat kau nongkrong pas ngopi-ngopi, beda dengan teman-temanmu kalau kau punya masalah. Kau kenapa bro? Apa yang kurangmu? Aku nggak ada uang aku. Mama aku gini-gini. Gimana ya? Aku juga kan. Gimana kita buat ya? Aku ada motor, kita gadikan aja dulu ini. Gimana dengan gitu? Pasti kau akan bilang ini baru teman, ini teman baru ya. Beda kalau nongkrong doang ketawa-ketawa, punya masalah, ditinggalkan kita ya kan. Beda. Maka kekuatan cinta itu, cinta kalau sebagai laki-laki bukan cinta itu beda. Kekuatan pertemanan itu dengan cinta itu pada saat masalah itu. Maka pada saat kita punya masalah dengan Tuhan, di dalam hidup kita datang sama Tuhan. Gak ada pertolongan, susah pertolongan. Tapi tiba-tiba kita menemukan pertolongan. Kita sudah teman-teman kita, gak ada yang menolong kita. Dan pada suatu saat ada pertolongan, tiba-tiba ada orang yang gak kita tahu bisa ngomong seperti itu. Teman saya tadi, orang dia ada pendeta kok. Ada pendeta, dan itu ibadah. Ibadah ada pendetanya di situ. Makanya saya bilang, kok kau undang aku bilang. Gak tahu tuh. Kau undang aku? Ada pendeta, jadi mereka itu gereja bait dari Toraja. Ada itu, aku yang khotbah di situ. Dan itu untuk rumah barunya dia. Makanya saya bilang waktu itu, aduh pendeta semua ini pendeta. Kenapa aku diundang?
Saya kalau udah pendeta ada, langsung jantung saya gedeg-gedeg, dugdak gitu kan. Kamar mandi di mana? Kamar mandi itulah yang menjadi favorit kita. Kalau lagi dugdak gitu kan. Ada pendeta-pendeta mau khotbahin apa nih? Tapi dia bilang, lu yang khotbah bro. Ada jalan. Dan itu bukan sekali 2 kali, banyak hal. Waktu istri saya dioperasi, dokter bilang, ini Pak ya, sebesar ini. Tapi masih kita periksa ini apa ganas atau enggak. Mampus lah. Ya. Nangis lagi sama Tuhan. Tuhan jangan ganas lah Tuhan. Tiba-tiba 2 minggu lagi. Nggak bisa seminggu Pak. Nggak bisa Pak. Saya tanya Daud, bisa seminggu Abu? 3 hari? Nggak bisa. Karena kalau ini ganas akan terapi lagi. Ternyata nggak ganas. Puji Tuhan saudara. Amin. Ada jalan Tuhan. Kalaupun apapun Tuhan masih ada jalan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan. Pada saat punya masalah itulah. Di sanalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Cinta kita diuji dengan Tuhan. Cinta kita makin dalam dengan Tuhan. Maka kalau hari kita punya masalah, datang sama Tuhan. Siapkan hati kita. Dan kita tetap dalam Tuhan, hadirat Tuhan. Dan kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Saya mengundang teman-teman musik dan Pak Noto untuk boleh membagikan perjamuan kudus ini. Mari siapkan hati kita.